Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Kembali saya pendeta Adel Bastil muter-muter menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Oleh karena kasih-Nya lah kita bisa bertemu kembali dalam program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Puji nama Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kembali kita akan diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua, saya akan membaca ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita perhatikan ada satu ungkapan atau kata yang menarik, itu ada katakan karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah, luar biasa. Orang biasanya akan bangga jika dia memiliki harta atau memiliki mobil buatan luar negeri, itu sangat bangga. Buatan Jerman misalnya, buatan Amerika misalnya, apalagi kalau buatan Israel misalnya. Orang bangga dengan hal itu. Kalau buatan-buatan yang bukan buatan Indonesia, bangga luar biasa. Sehingga itu mungkin bisa dipajang, ya, dipamerkan kepada orang lain, ya. Nah, tapi bangga nggak kita dengan buatan Indonesia? Saya sebagai orang Indonesia bangga dengan produk Indonesia. Hasil produk Indonesia asli saya bangga. Karena apa? Karena itu hasil karya dari anak bangsa, maka saya bangga. Tapi saya jauh lebih bangga lagi, saudara kasih Tuhan, karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Ini luar biasa nih. Kalau buatan Allah berarti itu sangat-sangat perfect, sempurna. Kalau buatan dunia, buatan manusia belum tentu sempurna. Saudara kasih itu pasti banyak kekurangan sana sini. Tapi buatan Allah itu sempurna. Nah, saya kasih tahu, kalau ada manusia buatan Allah atau ada orang buatan Allah, berarti ada juga manusia yang bukan buatan Allah. Itu manusia alamiah, manusia yang hidup di luar Kristus, manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Ini belum menjadi buatan Allah karena belum mengalami ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Itu masih manusia lama. Kita dilahirkan di dunia ini secara jasmani, dan kita besar, dewasa, belum tentu kita adalah buatan Allah. Nah, itu. Ya memang benar Tuhan mengasihi kita. Orang-orang yang sudah dikandung selama 9 bulan lalu lahir besar, Tuhan mengasihi. Manusia mengalami kasih Tuhan secara umum. Tapi hal yang terpenting bukan saja kita lahir secara jasmani, tetapi kita juga harus mengalami kelahiran secara rohani. Kelahiran secara rohani itu dikerjakan oleh Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Melahirbarukan seseorang itu adalah pekerjaan Kristus, pekerjaan dari Roh Allah. Kapan itu? Pada saat kita mendengar Injil, mengerti Injil, kita mengerti siapa Yesus, kita mengerti memahami siapa Yesus, kita dituntun pengenalan akan Kristus, kita dituntun sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, maka pengenalan akan Kristus itu membuat kita akan beriman kepada Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita dituntun untuk mengenal Kristus, dan kita dituntun untuk hidup dalam Kristus, percaya kepada Kristus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Itu semua karena buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu adalah buatan Allah. Manusia tidak dapat merubah dirinya. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dengan usaha pekerjaan apapun dilakukan tidak mampu.
Karena manusia itu seumpamanya adalah orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati, orang mati itu berarti dikubur. Orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati itu bergantung kepada orang lain. Ketika dia sudah mati, siapa yang memandikan dia sebelum masuk ke peti mati? Bukan diri sendiri tentu kan, orang lain. Siapa yang mengganti bajunya supaya memiliki baju yang baru yang akan dibawa kepada pemakaman, akan dikubur? Orang lain. Siapa yang memasukkan dia ke peti mati? Orang lain. Siapa yang menghantarkan dia ke pemakaman dan menguburkannya? Manusia, orang lain. Artinya manusia itu yang sudah mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika hidupnya, sombongnya luar biasa. Seolah-olah dia hidup sendiri di dunia ini, tidak butuh orang lain. Demikianlah orang yang sudah berdosa dalam Kristus itu mati dalam pelanggaran, mati dalam dosa. Dia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak mampu keluar dari persoalan yang sangat serius itu. Makanya itu mengerikan. Sangat mengerikan. Semua orang yang telah berbuat dosa itu, Alkitab katakan Roma 3:23, memiliki, dikatakan upah dosa ialah maut. Upahnya adalah maut. Maut itu kematian kekal. Itu dikatakan Roma 6:23. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun, termasuk dengan beragama, beramal, berbuat baik. Tidak. Karena apa? Dosa menjadi penghambat manusia untuk mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berinisiatif datang ke dunia ini dalam pribadi yang mulia, Yesus Kristus. Ialah firman yang hidup. Dia firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dialah firman yang bersama-sama dengan Bapa. Dialah firman yang kekal. Dialah firman yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah firman yang sudah datang ke dunia ini dalam pribadi yang mulia itu, yaitu Yesus Kristus. Dia menyatakan dirinya kepada manusia karena dia mengasihi manusia. Karena Tuhan menghendaki supaya manusia itu bukan saja mengenal Tuhan, tapi percaya, menyerahkan hidupnya, percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tuhan mengaruniakan pengenalan akan dirinya kepada kita. Itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhanlah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Kalau manusia yang mencari Tuhan, makanya sering mengalami kesalahan. Dia pikir dia sudah ada di jalan yang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Dia mendirikan kebenaran sendiri, menolak kebenaran Allah. Orang yang mendirikan kebenaran Allah, orang yang mengenal kebenaran Allah dengan baik, maka pengenalan yang benar akan Allah itu menuntun kita semakin mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, saudara, ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita patut bermegah. Bermegah bukan berarti sombong. Rasa syukur karena semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kepada kita yang tidak layak untuk menerimanya. Kita dilayakkan bukan karena kita layak untuk menerima keselamatan itu. Buatan Allah membuat kita menjadi orang yang diselamatkan, memiliki kepastian keselamatan. Buatan Allah menjadikan kita menjadi orang yang lahir baru dalam Kristus. Buatan Allah yang membuat kehidupan kita memiliki kepastian hidup ini dan hidup yang akan datang. Buatan Allah membuat kita mengalami perubahan terus-menerus. Mengapa Tuhan menciptakan kita dengan mengalami, katakan, ciptaan baru? Tentunya bukan saja supaya kita lepas dari maut, kematian kekal.
Itu udah pasti bahwa kita pasti lepas dari kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Kita memiliki keselamatan dalam Kristus Yesus. Bagi kita yang sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anaknya, itu sudah pasti. Tapi kita masih hidup di dunia ini, ada hal yang harus kita kerjakan. Maka dikatakan di ayat ini, di ayat yang ke-10b dikatakan, ya, dikatakan di sini, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam Kristus, hidup dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus, tetapi kita juga harus hidup melakukan pekerjaan yang baik. Dikatakan untuk apa kita dibuat menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ingat, melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh, menerima keselamatan dari Kristus. Karena kita adalah sudah menjadi anak-anak Allah, keluarga Tuhan yang sudah beriman kepada Kristus, maka kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Beramallah, berbuat baiklah, bekerjalah dengan keras, beribadahlah, berikan persembahanmu dengan sukarela, layanilah Tuhan, lakukan segala pekerjaan yang baik. Semuanya itu kita lakukan karena kita adalah anak-anak Allah. Semua itu kita lakukan bukan untuk meraih keselamatan, karena keselamatan sudah pasti. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita lakukan semua itu bukan supaya diselamatkan, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Jadi salah kalau ada orang bilang, ya kan kita sudah diselamatkan, sekali selamat tetap selamat, ya udah berbuat dosa saja, tidak usah taat, nikmatilah hidup di dunia ini. Ini keliru pemahaman seperti ini. Tidak. Memang betul kita memperoleh keselamatan itu sekali kita terima dari Tuhan Yesus. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menentukan keselamatan bagi kita, Tuhan yang menetapkan kita untuk memperoleh keselamatan, itu pasti karena keselamatan dari Tuhan. Maka sekali diselamatkan oleh Tuhan tetap selamat. Tapi ingat, bukan karena itu maka kita berbuat dosa, salah, keliru. Orang yang sudah diselamatkan harus berubah. Harus berubah, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Harus hidup kudus, harus taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Buatan Allah yang pasti memperoleh keselamatan. Buatan Allah yang melahirbarukan kita. Buatan Allah yang membuat kehidupan kita kehidupan yang berubah, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan, membuat iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, haleluya, haleluya.